Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekli Handayani, NPM 30619240004. Mata kuliah Taksonomi tingkat rendah, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup lumut tanduk. Apa itu lumut tanduk? Nah, saya akan menjelaskan apa itu lumut tanduk. Lumut tanduk adalah suatu tumbuhan kecil, tidak berbunga, pendek, dan termasuk tanaman non-vaskuler, atau bisa di air dan di darat. Lumut tanduk mewakili beberapa tanaman darat pertama dan memiliki 300 spesies berbagai dalam Octobriotophyta. Salah satu dari manfaat lumut laut ini bisa ditanam pada akuarium. Cukup dengan menempelkan satu tunas atau beberapa potongan lumut yang masih mengandung rizoid kerikil di posisi bawah akuarium. Lumut ini akan cepat tumbuh hingga ke permukaan air yang akhirnya membentuk rumpun tebal. Lumut tanduk ini bisa memberikan fasilitas keamanan bagi benih ikan. Selain itu, lumut ini dapat mengoksidasi bahan air ketika terendam. Ciri-ciri lumut laut. 1. Tubuhnya cukup mirip dengan lumut hati, tapi memiliki perbedaan pada sporofitnya. Sporofit ini bisa membentuk kapsul yang memanjang dan dapat tumbuh seperti tanduk. 2. Habitatnya ada di daerah yang memiliki kelembapan cukup tinggi. 3. Seluruh prosporangium ini terdiri dari sebuah jaringan atas dan dari beberapa sel mandul. 4. Kolomela yang diselubungi oleh jaringan. Kolomela ini kemudian memproduksi spora. 5. Archaeospora juga memproduksi sel-sel mandul yang biasa disebut dengan elatera. 6. Keunikan dari lumut tanduk jika dibandingkan dengan lumut lainnya. Masaknya kapsul pada sporangium yang tidak bersamaan. Selain itu, dimulai dari atas dan terus berturut-turut menuju bagian bawah. 7. Dinding sporangium ini memiliki stoma yang terdapat 2 sel penutup. 8. Anthocerotales ini terdiri hanya dari satu suku atau Cerotacea. 9. Lumut ini hanya memiliki beberapa marga yang telah dimasukkan ke dalam satu kelompok saja, yaitu suku. 10. Gametofit memiliki talus berbentuk seperti cakram dengan tepian yang bertoreh. 11. Sel-sel hanya memiliki satu kloroplast dan hanya memiliki satu kloroplast yang ada satu pirenoid besar. 12. Pada sisi bagian bawah talus terdiri dari stoma dengan 2 sel penutup yang berbentuk ginjal. 13. Sel-sel penyusun kaki sporangium memiliki bentuk seperti rizoid dan melekat di talus gametofitnya. 14. Sporangium tidak memiliki tangkai dan mempunyai bentuk yang mirip tanduk. Kira-kira panjangnya 10-15 cm. 15. Berdasarkan analisis menggunakan asam nukleat, ternyata lumut jenis ini memiliki kerabat paling dekat dengan salah satu tumbuhan pembuluh vaskular. Siklus hidup lumut tanduk. Tumbuhan lumut berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Pada umumnya, lumut berkembang biak secara generatif. Sel gamet berkembang dalam struktur yang disebut gametangia.
gametofit jantan pada siklus hidup lumut membentuk gametangia disebut antheridium. Yang menghasilkan sperma berflagella betina disebut archegonium yang menghasilkan sel telur atau ovum. Sperma berflagella memerlukan air untuk berenang dari arterium ke argenerium untuk membuahi sel telur. Cara berkembang biak lumut tanduk. Pada kelas ini dijumpai cara berkembang biak secara aseksual dan seksual seperti pada lumut hati, yaitu perkembangan secara aseksual dan perkembangan secara seksual. Nah, di sini saya akan menjelaskan perkembangbiakan secara aseksual. Perkembangan secara seksual terbagi menjadi 5. 1. Fragmentasi. 2. Pembentukan kucup atau gema. Yang ketiga, pembentukan umbi atau tuber. Yang keempat, penebalan ujung atau tepi talus yang merupakan suatu cara untuk mempertahankan diri terhadap berkeringat. Yang kelima, peristiwa apospori. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan secara seksual. Dengan membentuk arteridium dan archegonium, arteridium dan archegonium terkumpul pada suatu lekukan sisi atas talus. Zigot mula membelah menjadi dua sel dengan satu dinding pisah melintang. Sel yang di atas terus membelah yang merupakan spergonium, diikuti juga oleh sel bagian bawah yang membelah secara terus-menerus membentuk kaki speronium. Speronium kaki berfungsi sebagai alat pengisap. Kegunaan lumut tanduk bermanfaat bagi manusia. 1. Penyubur tanah. 2. Baik untuk polusi udara. 3. Membentuk tanaman yang lainnya untuk berkembang. 4. Sebagai hortikultura. Yang kelima, sebagai pendeteksi mineral pada tanah. Yang keenam, menangkal hama dan serangga. Yang ketujuh, sebagai alternatif pengobatan. Habitat lumut tanduk. Karena gametofit bersifat autotrofik, mereka membutuhkan sinar matahari yang cukup untuk melakukan fotosintesis. Toleransi naungan bervariasi menurut spesies, sama halnya dengan tumbuhan tingkat tinggi. Di sebagian besar wilayah, lumut tumbuh terutama di daerah yang lembab dan teduh, seperti daerah berhutan dan tepi sungai. Tetapi mereka dapat tumbuh di mana saja di iklim berawan yang sejuk dan lembab, dan beberapa spesies beradaptasi dengan daerah yang cerah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.